trauma. Kemudian dia berkata kepada saya bahwa dia ketakutan ada apa-apa dengan dirinya karena dia jujur, dia mau mengambil sikap ini. Nah, dari proses persidangan yang sudah berjalan ini, kami dari tim penasihat hukum, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Di sini ada Bung Pantas, Bung Freddy, Bung Bernard, Bung Yus, Bung William, Bung Herdian, Bung Rory, kemudian ada Mbak Stella, ada Bu Rina. Kita adalah kerja tim. Kita kerja tim, kita solid bagaimana kita menjaga agar pembelaan kita bisa maksimal. Dari proses persidangan yang sudah berjalan ini juga pun kami melihat bahwa LPSK yang ikut mendampingi Richard Eliezer bagaimana meyakinkan Richard Eliezer agar dia tidak takut karena dia dijaga dan dia dikawal. Kami berterima kasih kepada LPSK. Di dalam proses persidangan ini juga pun dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang dalam persidangan kami berbeda pandangan, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Kami menghormati, menghargai rekan jaksa penuntut umum. Dan juga pun dalam putusan ini kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di ruangan Prof. Haji Umar Seno Aji, SH. Beliau adalah panutan senior mantan Hakim Agung. Kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil, orang yang punya harapan, yang masih punya masa depan. Alasan meminta jaksa tidak mengajukan banding. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk atas status justice kolaborator yang telah ditetapkan majelis hakim kepada Richard Eliezer. Hakim mengakui status justice kolaborator, JC, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Lalu, sampai kapan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan terhadap Eliezer yang berstatus JC? Pemberian perlindungan kepada JC tidak hanya sampai kasus selesai disidangkan. Selama hasil analisa LPSK masih ada potensi yang membahayakan jiwa JC, Susila mengatakan pihaknya akan tetap memberikan perlindungan sampai dirasa sudah aman. Meski nantinya Eliezer sudah bebas dari penjara, Susila menuturkan Eliezer tetap bisa mendapat perlindungan. Semua tergantung bagaimana kondisi dan potensi ancaman. Vonis terhadap Barada E jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Roni beserta tim penasihat hukum Richard lainnya tampak bergembira atas putusan tersebut. Mereka saling menggenggam tangan satu sama lain. Roni sesekali terlihat mengusap air matanya dengan tangan kirinya. Ditemui usai sidang, Roni mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim. Menurutnya, putusan tersebut telah mewakili rasa keadilan masyarakat hingga Richard. Majelis hakim mengabulkan permohonan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator Richard. Ketetapan itu membuat hakim menjatuhkan putusan pidana 1,5 tahun penjara. Hakim anggota Alimin Ribut Sujono mengungkapkan Richard telah membuat terang kasus kematian Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta berkesesuaian dengan alat bukti tersisa lainnya sehingga membantu perkara ini terungkap. Baik, kami ke Pak Antonius Wibowo, Wakil Ketua LPSK. Pak Anton, tentunya LPSK yang mendampingi Eliezer sejak awal persidangan sampai saat ini. Apakah vonis terhadap Eliezer ini sudah sesuai dengan ekspektasi dari LPSK? Iya, secara singkat saya harus mengatakan bahwa ekspektasinya itu terpenuhi. Ya. Di dalam rekomendasi yang disampaikan oleh LPSK kepada hakim, LPSK itu kan merujuk kepada ketentuan pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Nah, di sana itu memang diatur mengenai penanganan secara khusus dan juga penghargaan kepada seseorang
yang direkomendasikan sebagai justice collaborator oleh LPSK. Ya. Kalau kita merujuk kepada pasal 10A, khususnya penjelasannya, yaitu di ayat 3, itu di sana disebutkan bahwa hakim itu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh rekomendasi justice collaborator yang disampaikan oleh LPSK. Nah, ketika pertimbangan itu memang sudah dilakukan secara sungguh-sungguh, kemudian tentu saja kita akan melihat kepada norma sanksinya. Nah, di dalam pasal 10A juga di sana disebutkan bahwa penghargaan yang diberikan kepada seorang justice collaborator ini kemungkinannya 3. Ya. Pertama, bisa dijatuhi hukuman percobaan. Kedua, itu bisa dijatuhi hukuman dengan syarat khusus. Dan yang ketiga adalah dijatuhi hukuman yang paling ringan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, menyita perhatian di media sosial Twitter. Hal ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Richard Eliezer alias Barada E. Vonis yang diberikan hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut 12 tahun penjara terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Adapun pimpinan LPSK juga mendatangi sidang vonis atau pembacaan keputusan Richard Eliezer, antara lain Ketua LPSK Hasto Atmoho, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dan Wakil Ketua Susilaning Tias. Pada sidang vonis tampak tim LPSK yang menjaga Richard Eliezer hingga akhir sidang vonis. Bahkan saat Ketua Majelis Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso membacakan vonis dan diikuti riuh pengunjung dan pendukung Richard Eliezer, tim LPSK tetap siaga menjaga. Usai hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan kepada Richard Eliezer, diikuti sorakan kebahagiaan pengunjung dan pendukung di ruang sidang. Tim LPSK segera menjaga dan melindungi Richard Eliezer. Kata LPSK pun menjadi tren topik di Indonesia. Dalam waktu dekat, tentu LPSK akan menunggu salinan keputusan hakimnya yang tadi kita sudah dengar hari ini. Nah, karena di dalam salinan putusan hakim itu nanti akan dimuat perintahnya bagaimana. Nah, tadi kita sudah dengar semua bahwa vonis yang dijatuhkan adalah 1 tahun 6 bulan. Nah, ini nanti kita lihat perintahnya bagaimana.